Oh my gosh, nyebelin banget sih. Udah kayak pesuruhnya aja sama Mel gitu, suruh nyari-nyariin pangeran. Oh jelas tadi mau sama... Wait. Oh my gosh. Lo lihat itu. Gue jadi kepo deh. Mereka lagi ngomongin apa ya? Fix, kita harus dengerin dulu mereka ngomongin apa, dan then baru kita panggil. Ya kan, kali aja ada new information. Gue beneran gak tenang nih. Gue harus tahu keadaannya Putri kayak gimana. Gue gak bisa diem di sini. Lu tenang aja, Ran. Di sana kan ada pacar gua. Gua bisa tanya sama Citra tentang kondisi si Putri. Iya, tapi masalahnya kan gue gak lihat langsung, Tak. Gue gak mungkin tenang kalau gue gak lihat langsung keadaannya Putri. Emangnya lo mau apa? Om Raymond, Mel, bahkan bokap lu neken-neken terus sama si Putri, terus nyokapnya juga ditekan juga. Pada ngomongin apa sih? Nggak denger lagi gue. Kan gue jadi tambah kepo. Gue juga nggak denger lagi. Kan, lu mendingan tetap pura-pura baik aja sama Mel. Supaya lu tetap bisa ngejalanin misi kita. Buat ngebongkar rahasia kebutaan si Mel. Kalau ternyata si Mel itu pura-pura buta. Nah, lu bebas melakukan apa aja. Soalnya, yang curiga sama kebutaan si Mel itu bukan kita berdua doang. Tapi Rizky, Citra juga masih curiga. Halo Mel. Lo berdua ngapain di situ? Iya, ini pangerannya udah ketemu kok. Lo nggak ngeliat apa? Tasya lagi teleponan. Iya Mel, pangerannya udah ketemu kok. Nanti gue suruh langsung balik ke sana ya. Oke, bye. Pangeran pas banget. Mel baru aja nyuruh lo untuk balik ke area pesta. Gue nggak mau. Gak mau. Gimana ya? Nanti kalau Melnya marah gimana, ngambek, lo tau sendiri kan? Terus, gue harus apa? Emangnya lo pikir gue tuh babysitter ya, Mel? Harus ngikutin dia kemanapun dia pergi 24 jam. Ya tapi kan lo tunangannya Mel, seharusnya lo bisa nemenin dia kemana-mana. Secara lo sadar kan kalau Mel itu buta? Terus kalau Mel buta kenapa? Berarti pangeran ada kewajiban buat tuntun dia, iya? Ih, ya udah terserah, gue kan cuma ngingetin. Cara lo ngingetin sama perintah tuh nggak jauh beda, tau gak sih? Oh, stop Atta. Jangan sensi banget deh. Udah bagus gue sama Fanya masih mau ngingetin pangeran. Gak kayak lo yang ngakunya sahabat, tapi pangeran salah jalan dibiarin aja. Udah bagus gue sama Fanya masih mau ngingetin pangeran. Gak kayak lo yang ngakunya sahabat, tapi pangeran salah jalan dibiarin aja. Lo ngomong apa barusan? Salah jalan. Maksud lo apa? Ya, of course pangeran salah jalan. Buktinya waktu itu sempat mau milih cewek asongan dibandingin Mel. Lo berdua mendingan pergi sekarang deh. Sebelum gue tambah emosi. Pangeran, jangan baper. Let's go, Fanya. Ditunggu ya nanti di sana. Sumpah ya, Tan. Gue makin muak sama kelakuannya si Mel. Tapi lu masih mau tetep kan jalanin misi kita? Diminum dulu ya, Put, biar enakan. Udah gak apa-apa kok, Bu. Makasih ya, Bu. Tadi sebelum kamu pingsan, kamu tuh kelihatan pucat, kelihatan capek banget, Put. Ibu tuh takut kamu kenapa-napa, sayang. Udah, Ibu taruh dulu, nanti minum lagi ya.
Put, kamu kalau ada apa-apa cerita ke ibu sayang. Ada apa? Andai gue bisa tidur dalam waktu yang panjang, rasanya gue mau tidur terus. Sampai gue bisa ngelupain semuanya. Baru kali ini, gue ngerasain sakit yang gak bisa gue tahan lagi. Put, ibu minta maaf ya sayang. Kok ibu minta maaf? Iya, karena kedekatan ibu sama Om Raymond kemarin itu jadinya bikin kamu makin susah ya. Bu, aku bahagia karena ibu mau buka hati ibu buat Om Raymond. Ibu mau kan balik lagi sama Om Raymond? Karena aku kangen lihat senyum ibu yang bahagia. Karena bahagia ibu adalah bahagia aku juga. Halo, Tak. Oh iya, keadaan Putri udah baik-baik aja kok. Cuman dia sedikit lemes aja. Ya, nanti kita lihat aja kabarnya kayak gimana. Gue kabarin lo lagi, oke? Ya, bye. Barusan Atta yang nelfon. Iya, Riz. Tadi Atta juga nanya kabarnya Putri gimana. Kalau lo udah janjian sama dia, lo temuin lah. Ya, tapi gue kan gak enak sama Putri. Keadaannya lagi kayak gini, masa gue mau ninggalin dia? Biar gue yang jagain Putri. Ya, tapi seriusan, Riz. Gue gak enak sama Putri. Udah, lo tenang aja. Tapi tunggu. Apalagi? Ada pesan buat lo. Pesan apaan? Jangan berantem mulu sama Atta. Cowok itu semakin ditekan semakin kabur. Asal lo tahu. Ya, gue ngerti, Riz. Bagus kalau lo ngerti. Ya udah, tunggu apa lagi? Mending lo jalan sekarang. Ya udah. Kalau gitu gue duluan ya. Sampein salam gue sama Putri. Oke? Iya. Hati-hati ya. Bye, Riz. Bye. Salam buat Tata. Yuk. Rizky? Pak Regar. Kok kamu nggak masuk? Ini saya baru mau masuk. Oh, yuk. My future daughter. Nih, saya bikinin jahe anget buat kamu. Walaupun presentasi saya sebagai your future father berkurang sampai 90%, tinggal 10% aja. Tapi perhatian saya tidak akan pernah berkurang sedikit pun, you know. Makasih ya, Pak. You're welcome. Makasih ya Pak Regar. Maaf kalau Putri ngerepotin Bapak. Enggak, saya nggak merasa direpotkan oleh my future daughter. Put, tadi Citra pulang duluan. Soalnya dia janjian sama Atta. Oh, iya, Ki. Lo yakin? Lo udah gak apa-apa? Iya. Walaupun lo selalu berusaha tetap tegar, tapi gue bisa rasain luka yang terlihat dari bening mata lo. Dan ada kesedihan dari wajah lo. Tanpa harus lo ucapin, Put. Seandainya dulu gue bisa lebih berusaha lagi cegah lo untuk jatuh cinta ke pangeran, mungkin hari ini lo gak akan ngerasa sesakit ini. Makasih lo selalu ngertiin perasaan gue, Ki. Hari ini perasaan gue emang hancur, tapi gue yakin semua yang gue harapin akan indah pada waktunya. Kok kalian diem-dieman aja sih? Ngomongnya pakai telepati ya? Dalam hati. Emang iya, Pak? Kita tuh lagi ngobrol dalam hati.
Jadi Putri ini bisa baca pikiran saya, Pak. Oh my gosh. Saya nggak nyangka kalau Putri punya kekuatan seperti itu. Amazing. Jadi Pak Regar benar-benar percaya nih kalau Putri bisa baca pikiran. Iya. Ya ampun Pak, saya kan cuma bercanda. Oh. Serius-serius banget sih Pak. Are you kidding? Oh, saya udah seneng aja tadi. Kirain beneran. Lydia, itu dana dari perusahaan kamu kok susah banget sih aku cairinnya. Tadi tuh Linda telepon aku, kasih tahu kalau pengajuan pencairan dana dari perusahaan kamu itu ditolak. Kok bisa gitu sih? Iya, kalau Pak Raymond mau ngembaliin aset dan kerjasamanya sama kamu, kita nggak perlu kerjasama lagi kan? Tapi itu nggak semudah seperti yang aku kira. Ternyata Pak Raymond sepertinya belum ada niat untuk mengembalikan aset dan investasinya di perusahaanku dalam waktu dekat. Kamu pernah bilang Mel janji sama kamu mau ngembaliin bisnis kamu seperti semula. Iya memang betul. Harapanku satu-satunya memang bantuan dari Mel itu. Tapi kan nggak ada salahnya juga kalau kita tetap menjalin kerjasama. Supaya ya in case ternyata Pak Raymond mundur atau menunda pencairan investasinya di perusahaanku, aku masih punya backup dana dari perusahaan kamu. Aku bisa perkirakan tujuan kamu ingin tetap kerjasama dengan perusahaanku dan juga dengan perusahaan Pak Raymond. Kamu pasti punya niat untuk kembangin bisnis kamu sendiri. Sebentar, Lex. Iya, halo? Semua tugas sudah selesai sesuai perintah. Bisa kita ketemu sekarang? Ya, oke. Sebentar lagi saya ke sana. Baik, Pak. Setelah semua ini beres, kamu nggak akan bisa ngancem aku lagi, Lex. Aku pamit ya, Lex. Aku ada urusan sama klienku. Harus buru-buru ketemu sama dia. Ya? Ya udah, tapi kita harus urus lagi nanti kerja sama perusahaan kita. Oke.